Pujian dan syukur patut kami aturkan kepadamu Tuhan, karena kasih setiamu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Walaupun pada saat ini kami dalam pandemi karena virus corona, namun kasih setiamu senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terlebih saat ini Tuhan, Engkau boleh mengumpulkan kami satu dengan yang lain di rumahmu yang kudus di sini untuk melaksanakan ibadah. Engkau sertai kami semua ya Tuhan. Engkau sertai Bapak Pendeta yang akan memimpin ibadah ini dan kami semua ya Tuhan. Biarlah ibadah kami hari ini berkenan kepadamu. Mulai dari awal hingga berakhirnya ibadah kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat merayakan dan memaknai Jumat Agung. Hari ini kita berkumpul untuk beribadah dan mengenang serta menghayati kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Dengan menghayati sengsara dan kematiannya, kita ingin semakin menyadari betapa besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Ia rela menyerahkan nyawanya sendiri. Melalui jalan salib, Yesus telah mengerjakan karya keselamatan bagi dunia ini, dan dosa kita telah diselesaikan oleh Kristus secara sempurna. Sebagaimana perkataannya di kayu salib, yang juga menjadi tema ibadah ini, sudah selesai, sundulmo. Untuk itu, mari kita menyiapkan hati menyembah Allah dan mengalami perjumpaan dengan Dia di dalam ibadah kita ini. Jemaat silakan berdiri. Menyanyi dari Kidung Jemaat 183 ayat 1 dan 2. Munculan nyata atas bukit Karmel. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Kita sama-sama akan membaca Mazmur 22 ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang ke-16.
Mazmur 22 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-16. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga engkau tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam Di atas puji-pujian orang Israel, kepadamu nenek moyang kami percaya. mereka percaya dan engkau meluluhkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terlutut. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Sebab ini manusia dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya, bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Sebab kesusahan ada dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembujankan mengerumuni aku. Benteng-benteng dari bos mengepung aku. Mereka mengerahkan mulutnya terhadap aku. Seperti singa yang menerkam dan mengaum, Seperti air aku tercurah. dan segala tulangku terlepas dari sentinya. Hatiku menjadi seperti lilin. Hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Mazmur 42 ayat 6. Tak ku tahu aku berkata. Saudara-saudara sekalian, mari kita dengan teduh hati merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa kita. Saudara-saudara, bagaikan penjahat, Yesus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili. Pilatus lebih mementingkan dirinya daripada mengikuti hati nurani, menegakkan keadilan dan kebenaran dengan penuh rekayasa dan ketidakadilan, serta mengkhianati hati nuraninya. Pilatus akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Namun Yesus dengan tenang dan sabar menerima semua itu demi kasih-Nya bagi dunia kita. Yesus, engkau menciptakan kesabaranmu dan ketulusanmu berkorban bagi kami. Ya Tuhan, ampunilah kami bila dalam hidup ini kami sering tidak sabar, berlaku tidak adil dan benar, bahkan mengorbankan hati nurani demi kepentingan diri kami sendiri. Yesus disesatkan.
prajurit mengayam sebuah mahkota duri dan meletakkannya di atas kepala Yesus. Ia diolok-olok, ia ditampar, dan sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya. Yesus menerima beban itu dengan rela karena kasihnya. Betapa pahit cawan minuman yang harus dia minum. Tuhan, dalam hidup ini kami sering menemukan kasih-Mu. Tidak sanggup memikul salib, tidak kesulitan menghidupi kami. Kami lebih banyak mengeluh pada dosa musuh. Tidak tahu perjuangan hidup padahal Engkau memanggil kami untuk belajar padamu, memikul beban kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Yesus bergelut dengan maut di atas kayu salib yang penuh sengsara dan penderitaan. Namun ia tetap bertahan seraya berkata, "Sudah selesai." Kidung Jemaat 152. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah Allah diteguhkan kembali. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. PKJ 100. Be
Saudara yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita dan kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur hari ini kalau Tuhan boleh memberi kesempatan kepada kami bersama dengan keluarga kami mengenang akan kematian Tuhan kami Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa kami manusia. Saat ini ya Tuhan, kami akan belajar firman-Mu, kami akan membaca dan merenungkannya. Mohon ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami setiap kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dengar kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan pertama dari Yesaya 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertekun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semangatnya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dia dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia dilembutkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh
Ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai cerahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian firman Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayatnya ke-16, dan Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai ayatnya ke-9. Oleh lembaga Alkitab memberi judul Yesus sebagai Imam Besar. Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat kepada yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdiri, kita mendengarkan Injil Yohanes pasal 19. Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat 37. Yohanes 19 ayat 28 sampai ayat 37. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucurkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus.
Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikian firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang mendengarnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi seluruh umat Kristen di dunia ini. Hari di mana orang Kristen mengenang kembali karya penyelamatan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang berkorban demi dosa-dosa kita manusia. Saudara, setiap tahunnya setiap orang Kristen merayakan, mengenang dan memperingati peristiwa ini dalam satu peristiwa yang disebut sebagai Jumat Agung. Kita bersama-sama kadang-kadang melakukannya dengan segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh berbagai gereja yang ada di dunia. Ada yang melakukan sebuah prosesi jalan salib. Mereka bersekutu dalam satu persekutuan, beribadah secara bersama-sama. Bahkan saudara, berbagai kegiatan-kegiatan dilakukan untuk kemudian mengenang tentang hari kematian Tuhan Yesus Kristus ini. Jamuan kudus kadang-kadang dilakukan oleh banyak gereja. Semua ini adalah salah satu cara dan kegiatan yang dilakukan oleh gereja untuk mengenang kembali proses penyelamatan yang Tuhan Yesus kerjakan melalui pengorbanannya yang mati di atas kayu salib. Nah saudara, semua yang kadang-kadang kita lakukan, kerinduan-kerinduan yang biasa, yang membias dalam diri kita masing-masing, keinginan untuk melakukan persekutuan bersama, kerinduan untuk melakukan kegiatan-kegiatan, kerinduan untuk bersama-sama hadir dalam persekutuan, bahkan untuk mengenang dalam perjamuan kudus. Gereja-gereja di dunia ini
Bahkan kita Kreator Raja tidak bisa melakukannya lagi karena peristiwa ini. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa kita adalah orang yang tunduk kalah? Apakah benar bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikalahkan oleh situasi dan keadaan yang terjadi saat ini? Apakah kita tidak dapat lagi memaknai pengorbanan Yesus Kristus yang berkorban bagi kita semua melalui perayaan Jumat Agung saat ini? Sebagaimana yang sering orang katakan, barangkali kita sudah dikalahkan oleh keadaan ini. Saudara, tema perenungan kita saat ini sudah selesai. Saya kembali melihat saudara bacaan dalam Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ucapan sudah selesai. Ucapan sudah selesai merupakan perkataan Tuhan Yesus yang terakhir sebelum ia menyerahkan nyawanya. Apa artinya saudara-saudara? Kata ini saudara-saudara dalam istilah, dalam bahasa Yunani disebut sebagai tetelestai. Dalam pemahaman menurut pengertian kamus bahasa Indonesia, ketika kita mencermati arti daripada sudah selesai, artinya telah jadi atau habis dikerjakan. Dan tentu berbeda dalam bahasa Yunani ketika pengertian dari sudah selesai itu dalam terjemahan tetelestai. Tetelestai gambaran tentang sesuatu hal yang sempurna dikerjakan, yang menunjuk pada sebuah keadaan masa lalu, keadaan masa kini, dan juga keadaan yang akan datang. Saudara-saudara, dengan demikian, kalau dikatakan sudah selesai, artinya segala yang dikerjakan secara sempurna pada masa lalu, kini, yang akan juga berlangsung untuk seterusnya. Dulu dikerjakan dan hasil yang dikerjakan itu sampai sekarang dan yang akan datang, dan tidak akan pernah berubah nilainya. Dan ketika Yesus berkata sudah selesai, artinya Yesus sudah menyelesaikan utang dosa itu di masa lalu, diselesaikan hari ini, dan juga sudah diselesaikan pada waktu yang akan datang. Pertanyaannya, apa yang Tuhan Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib itu? Paling kurang 3 hal saudara yang bisa kita lihat, yang bisa kita pelajari dari berikut saat ini. Yang pertama, ketika Yesus menyatakan sudah selesai, itu artinya bahwa ia menyatakan sesuai yang dinubuatkan tentang dirinya dalam perjanjian lama. Dia sudah selesaikan, ia sudah benahi seluruh nubuatan dalam perjanjian lama tentang kelahirannya sampai kematiannya. Nubuatan itu sudah digenapi. Nubuatan itu sudah diselesaikan. Bahkan seluruh nubuat yang disampaikan oleh Nabi tentang Mesias itu sudah dikerjakan dan sudah digenapi. Kristus menggenapi nubuatan itu sejak ratusan tahun yang lalu sampai sekarang dan selamanya. Disinilah Yesus menjadi nyata kalau dia adalah benar-benar Allah yang datang dengan kasih-Nya.
Dia adalah Allah yang benar-benar datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Dan pemulihan manusia dari murka Allah telah diselesaikan sehingga manusia yang berdosa itu kembali diperdamaikan dengan Allah yang kudus. Lalu pertanyaannya adalah, apakah itu mudah dikerjakan? Apakah setiap nubuatan yang diselesaikan itu sesuatu yang gampang ia lakukan, yang ia jalani? Ternyata tidak, saudara. Jalan sengsara harus ia tempuh. Setiap penderitaan ia harus lalui sebagaimana yang ia nubuatkan, baik itu penderitaan secara fisik maupun penderitaan secara psikis. Ketika ia harus mengalami berbagai perjalanan penderitaan, mulai ketika ia ditangkap, ia dihadapkan kepada mahkamah agama, diserahkan kepada Pilatus, lalu kemudian dibawa kepada orang banyak, lalu ketika dia dimahkotai duri, lalu kemudian pada saat itu saudara-saudara, di atas pundaknya salib diletakkan dan ia harus memikul sampai di bukit Golgota. Di tempat itu saudara, ia harus menyelesaikan segala yang dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama dan juga nubuatan-nubuatan para nabi. Betapa saudara, sebelum ia berkata sudah selesai, ada satu pernyataan yang ia sampaikan. Aku haus. Ketika ia menempuh perjalanan yang panjang, penderitaan yang berat yang sangat menyakitkan pada dirinya, ketika ia dicerca, ia dipukul, luka-luka yang ada pada dirinya, di atas kayu salib itu, yang mengatakan apa? Aku haus. Pertanyaan penting adalah, ketika dia mengatakan haus, apakah dia betul-betul merasa dia kalah? Tidak, saudara. Ketika dia mengatakan aku haus, saat itu firman Tuhan mengatakan tadi, di tempat itu ada bekas. Lalu kemudian dia mengambil sesuatu hisop, lalu kemudian mencucukkannya. Apa yang terjadi saudara? Dicucukkan di mulut Tuhan Yesus. Satu hal saudara yang mau mengatakan bahwa betapa hal yang ia alami, ia sudah menderita dengan segala sengsara yang ia harus jalani, yang memikul salib yang berat. Sampai di atas kayu salib itu dia harus mendapatkan penghinaan, sebagaimana yang dinubuatkan dari Perjanjian Lama dalam bacaan kita juga tadi dalam Yesaya pasal 53. Semua karena apa? Karena kelemahan-kelemahan kita lah yang ditanggungnya, karena dosa-dosa kita lah yang ditanggungnya, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Karena itu saudara, apapun nubuatan yang disampaikan tentang dia, dalam firman Tuhan itu dikatakan sudah selesai. Sudah selesai. Sudah. Yang kedua saudara, ungkapan Yesus tentang sudah selesai artinya menunjuk kepada dia sudah menyelesaikan karya keselamatan itu secara sempurna. Sekali lagi, ketika Yesus mengatakan sudah selesai, itu artinya karya keselamatan itu dia sudah selesaikan secara sempurna. Saya bisa bayangkan saudara perkataan ini betul-betul adalah sebuah rasa kepuasan, rasa lega
Ia telah menyelesaikan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ia telah menyempurnakan karya keselamatan itu. Penebusan yang dilakukan di atas kayu salib sudah sempurna. Masalah hutang dosa itu sudah diselesaikan sekali untuk selama-lamanya. Semuanya tidak ada yang kita tanggung, semuanya ditanggung olehnya. Dan karena itu, jangan ada lagi pikiran-pikiran kita yang mengatakan bahwa kita yang akan mengerjakan keselamatan bagi diri kita sendiri. Semua telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Semua telah ditanggungkan kepadanya. Karena itu saudara, dalam hal bagaimana kita mau mengatakan bahwa hutang dosa kita telah lunas dibayar. Karena itu mesti kita pahami bahwa tidak ada satu dosa pun, tidak ada satu dosa pun yang tidak dapat diselesaikan di dalam Dia. Persoalannya adalah seringkali kita masih suka bermain-main dengan dosa. Persoalannya adalah seringkali kita masih suka menghindar dari Dia karena kita merasa bahwa pada diri kita itu banyak sekali dosa. Dan kita tidak mau menyelesaikannya di dalam Dia. Padahal segala hukuman dosa itu Ia sudah selesaikan di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Dan jika oleh karena kelemahan kita jatuh ke dalam dosa, maka datanglah kepada Dia, nyatakanlah segala keterbatasan kita itu, bawalah dosa-dosa kita kepadanya, karena tidak ada dosa yang tidak dapat diselesaikan di dalam Dia yang telah menyelesaikannya di atas kayu salib. Karya keselamatan itu dikerjakan di atas kayu salib yang sebenarnya harus ditanggung bagi kita. Karena itu saudara, Jumat Agung kita rayakan di rumah masing-masing. Pertanyaan penting, adakah makna yang hilang dari semuanya itu? Saya mau katakan, ini adalah kesempatan bagi kita secara pribadi dan juga bersama dengan keluarga untuk mengingat kembali karya penebusan Allah yang dikerjakan di atas kayu salib yang sudah sangat sempurna itu, untuk lebih lagi kita renungkan bersama dengan anggota keluarga kita. Ingat saudara, tidak ada usaha apapun yang kita kerjakan yang di luar daripada jangkauan kuasanya. Ia sudah kerjakan secara tuntas. Dan karena itu, sekali lagi, ketika hari ini peristiwa penting yang kita sering rayakan, sering kita kenal, sering kita peringati sebagai umat Kristen, secara bersama-sama dalam satu persekutuan di gedung gereja dengan segala prosesi-prosesi yang kita lakukan, tidaklah kehilangan makna jika saat ini kita tidak melakukannya dalam persekutuan besar. Tetapi lebih daripada itu adalah di tengah-tengah keluarga kita, bersama dengan suami, istri, dan anak-anak kita, kita lebih menghayati secara dalam tentang karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, dilakukan untuk memperdamaikan kita sebagai orang berdosa kepada Allah yang kudus. Yang ketiga saudara, pernyataan sudah selesai menunjukkan bahwa tanda kemenangan sudah kita alami sebagai orang yang percaya kepada Dia. Orang mengatakan bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah tanda kelemahan. Orang mengatakan bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah tanda kekalahannya, tanda ketidakberdayaannya. Perhatikan saudara, sama juga yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus.
ketika mereka melihat Yesus yang bergantung di atas kayu salib. Mereka memahami sebagai satu kelemahan dan kekalahan gurunya yang mereka agungkan dan banggakan itu. Tetapi ingat saudara, saat Yesus disalibkan dan ia mati, bukanlah kekalahan, tetapi tanda kemenangan bagi kita. Karena Kristus yang telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamai antara kita manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Kutuk dosa itu, yakni kematian kekal yang membawa kita pada maut, telah dikalahkannya. Kutuk dosa itu telah dikalahkannya, dan dia menang atas dosa, menang atas maut, sehingga kemenangan itu adalah kemenangan kita bagi orang percaya. Karena itu saudara, perseteruan manusia berdosa dengan Allah diperdamaikan oleh Yesus dengan kematian di atas kayu salib. Sudah selesai. Maut telah dikalahkan, kutuk dosa telah diselesaikan bagi kita orang percaya kepadanya. Karena itu tidak ada sesuatu ketakutan yang berlebihan pada orang percaya. Tidak ada pergumulan yang berkelebihan bagi kita orang-orang yang percaya. Manusia saat sekarang ini takut dengan persoalan-persoalan yang terjadi, yakni virus corona. Sebuah makhluk yang orang katakan menelan nyawa orang yang tidak kelihatan. Kita waspada saudara, itu hal yang baik. Kita menjaga dan memelihara hidup ini, itu adalah hal yang benar. Sekali lagi, waspada tidak berarti bahwa kita kalah. Waspada tidak berarti bahwa kita ketakutan yang berlebihan. Tetapi waspada adalah sikap yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Bagaimana memelihara hidup sebagai anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita untuk berkarya demi kemuliaannya di tengah-tengah dunia selagi ia memberi kesempatan kepada kita. Karena itu saudara, kalau manusia takut dengan corona, itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi ingat, corona mematikan secara jasmani, tetapi dosa bukan hanya jasmani, tetapi membawa kita pada kematian kekal. Sebab itu saudara, virus corona bisa menular, dapat mematikan jasmani kita, tapi virus dosa juga bisa menular, yang bisa mematikan jasmani kita dan membawa kita pada maut, keterpisahan kekal dengan Tuhan. Kutuk dosa sudah selesai. Sekali lagi, tidak ada dosa yang tidak bisa diselesaikan dengan Tuhan. Dan jika kita sudah menyelesaikan dengan Tuhan, maka kemenangan itu menjadi milik kita. Firman Tuhan hari ini, apa yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib, semuanya telah sempurna. Nubuat sudah sempurna, karya penyelamatannya sudah sempurna, dosa juga sudah diselesaikannya dari masa lalu sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Karena itu apa yang perlu kita kerjakan, percayalah pada Dia agar kita menjadi miliknya. Karena itu kita tidak akan masuk dalam sebuah keadaan sebagai orang-orang yang tunduk kalah dengan segala keadaan, tetapi kita akan menerima kuasa darinya untuk menghadapi segala sesuatu dengan prinsip sebagai pemenang dalam Kristus. Kita semua dipenuhi untuk dapat memenuhi dan berjuang melawan rasa ketakutan. Dan ketahuilah, semua dapat diselesaikan oleh Allah bagi kita. Segala hal yang biasanya kita kerjakan dalam perayaan Jumat Agung ini, mari kita menahan diri sejenak untuk mengenang karya-karya penyelamatan ini dalam keheningan persekutuan bersama dengan keluarga. Pastinya kalau Tuhan sudah menyelesaikannya, tidak
tidak ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikan yang bisa mengancam kehidupan kita di dalam dunia ini. Semua bisa diselesaikan. Dan pada nantinya ketika semua kita lewati, ketika kita sudah diberikan kemampuan untuk melewati segala peristiwa ini, segala kecemasan dan ketakutan ini, maka kita akan bersama-sama untuk melakukannya lagi, untuk merayakannya lagi, sebagaimana yang biasanya kita lakukan. Dan kita akan melakukan perjamuan kudus lagi, sebagaimana yang kita biasa lakukan sebagai tradisi kita, kebiasaan kita mengenang kematian Tuhan Yesus Kristus dengan perjamuan kudus. Paskah dalam perjanjian lama yang disebut sebagai melewati, semua akan kita lewati dalam kemampuan yang Ia akan berikan kepada kita sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Terpuji namanya. Selamat merayakan Jumat Agung dan selamat menyambut hari Paskah. Tuhan memberkati. Amin. Bersama-sama kita masuk dalam saat tidur sejenak. Kita semua tentu merasakan kepedihan. Di tengah-tengah keberadaan kita harusnya mengenang bersama dalam sebuah perayaan bersama tentang kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua berada dalam pergumulan-pergumulan bersama. Ketika seolah-olah kita tidak mampu lagi untuk membangun relasi yang baik dalam persekutuan bersama sebagaimana yang biasanya kita lakukan. Tapi mari kita memandang kepada salib Tuhan, salib Kristus. Oh, di atas salib itu ada sebuah kemenangan. Di atas salib itu semua telah diselesaikan. Kematiannya adalah kemenangan kita bersama. Mari kita menaikkan doa bersama, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Berdoa, Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan pujian.
Saudara-saudara, marilah kita berdiri bersama untuk menyatakan pengakuan iman kita. Kita ucapkan berdasarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita. Ia dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri
Kidung Jemaat 361 ayat 1 sampai 4 disalib mau sujud. Marilah kita berdoa. Siapa? Kita berdoa. Tuhan, kepadamu kami bersama-sama menyerahkan hidup kami. Kami tahu Engkau adalah Allah yang berkuasa di atas segala kuasa, Allah yang telah menyelesaikan segala perkara-perkara dalam dunia ini. Di atas kayu salib Engkau telah menyatakan kasih kuasa-Mu kepada kami sekalian, menebus dosa-dosa kami dan menyelamatkan jiwa kami. Kematian-Mu kami peringati hari ini sebagai kemenangan kami orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kesempatan yang Kau anugerahkan kepada kami sekalian selaku orang-orang percaya boleh berkumpul bersama dengan anak-anak kami, suami istri bersama dengan orang tua di rumah dalam satu penghayatan secara mendalam tentang karya-karya penebusan-Mu yang Kau nyatakan secara sempurna itu. Ketika kami bersama-sama dalam tahun ini kami tidak mampu lagi, tidak bisa lagi untuk melaksanakan ibadah bersama-sama dengan jemaat.
Kami tahu Tuhan, ini bukanlah akhir segala-galanya. Ketika kami diperhadapkan dengan penderitaan saat sekarang ini, bukanlah berarti bahwa kami adalah orang-orang yang tunduk kala yang tidak dapat berbuat apa-apa. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, setiap saat yang akan kami jalani ke depan ini, Engkau ada bersama dengan kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bahwa seluruh kami semua akan terus dituntun untuk menjalani kehidupan dalam segala masalahnya, sambil melihat dalam pengharapan kami bahwa dosa kamilah yang Engkau telah selesaikan, dan kenyataan penderitaan yang ada di dalam dunia ini tidaklah akan mampu memisahkan kami dalam kuasa-Mu, dalam kasih. Berkati semua jemaat Tuhan, berkati semua orang-orang yang terus berjuang untuk bersama-sama memerangi tentang virus corona ini. Kami rindu Tuhan, bahwa Tuhan pasti berperkara dan menyelesaikan masalah ini, dan akan memberikan kemenangan kepada kami, akan memampukan kami melewatinya dengan segala keadaan kami semua. Semua orang-orang yang Kau pakai, pemerintah kami, para medis dan dokter, semua aparat keamanan, semua lembaga-lembaga yang bersama-sama bekerja sama dalam perjuangan ini, Tuhan berkati. Kami mendoakan Tuhan, setiap kenyataan-kenyataan yang kami alami bersama. Mungkin ada saudara-saudara kami yang sedang sakit, Engkau berkati mereka, Engkau lindungi mereka, beri kemampuan untuk berjuang dengan segala sakit penyakit yang mereka derita. Keadaan ekonomi kami serahkan kepada-Mu. Engkau bisa menyelesaikan segala sesuatu dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami selalu percaya tidak ada sesuatu yang tidak terjadi atas kehendak-Mu. Ya Allah Bapa dalam surga, pimpin hidup kami sekalian. Berkati jemaat Lembarampo di sini yang bersedia untuk kami bersama-sama melakukan pelayanan ini, yang juga akan menjadi pelayanan bagi seluruh Gereja Raja di wilayah 3 yang sedang mengikuti pelayanan ini. Ya Tuhan, Engkau menguasai hidup kami sekalian, dan dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita berdiri dan dengarkanlah petunjuk hidup baru. Nahum 1 ayat 7-8 demikian. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Amin. Nyanyian rohani 55 ayat 102 hati. Doa
dengan senantiasa hidup dalam kesetiaan kepada Allah yang telah mengerjakan dan menyelesaikan dengan sempurna keselamatan bagi kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pertama dari BPSW 3 kali mengucapkan terima kasih kepada jemaat Arako yang berkenan memberi waktu dan tempat untuk melakukan ibadah untuk Jumat Agung. Maafkan laku mintu warga Gereja Toraja dan Lina wilayah 3 Lumai BPSW Kikua selamat umpakaraya tu kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan Ibu tu kepada jalannya mangkana samo na tanggung Tuhan Yesus dona mintu dosa sia kasalahan lan Tuhan Yesus dan tu kasalamaran sun tu na kamasan maafkan taluna laku kita itu warga Gereja Toraja Late Lina wilayah 3 Makale Tontong di Pakilala Kumua Lante Tingayo akan tertemo di pelaku laku kita Tusan Minaki Solanasang Solo Tuhan Perintata Ikuah kena dana sarora-rora nanti virus yang tahu laku kita karena paripi yo banwanta Solanasang sampai pada waktu tu kiparapa urai semua